Quran ini adalah duplikat dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang membaca Al-Quran sebenarnya dia itu sedang berusaha untuk mengamalkan akhlak Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa, sahabat dimanapun Anda berada, di program Pintu Religi Penyuluh Agama bersama dengan saya Ustadz Muhammad Solehan, penyuluh agama Islam Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli. Nah, para sahabat dimanapun Anda berada, kali ini saya akan menyajikan video yang dimana video kali ini pembinaan rutin yang dilakukan oleh para penyuluh agama yang ada di Kabupaten Toli ini. Jadi video ini insya Allah akan memberikan bagaimana sebenarnya suasana gambaran penyuluh agama Islam yang ada di wilayah Kabupaten Toli dalam melaksanakan pembinaan eksklusif yang ada di Lapas 2B di Kabupaten Toli. Jadi sekarang ini saya berada di Lapas dan kita dengan Ustadz Risno, Tok Jalu, dan teman kita ini Ibu Asma. Insyaallah. Ikuti terus bagaimana perjalanan situasi keadaan pembinaan keagamaan yang dilaksanakan di Lapas 2B ini bersama penyuluh agama Islam Kecamatan Baulan dan penyuluh yang ada di Kabupaten Toli ini. Depan, mari kita lihat motonya. Banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi meskipun sendirian. Mantap ini. Begini kondisi tampak depan yang ada di Lapas 2B yang ada di Kabupaten Toli. Saat ini cukup panas dan trik sekali, panas sekali. Penyuluh Godede Ustaz ya. Jadi sahabat-sahabat, kali ini kita akan hendak masuk untuk pembinaan dan kita ada berapa orang ini? Ada 7 orang ini. Penyuluh dari Ogodede, Galang, Baulan, apa lagi? 6. Itu aja ya, tiga kecamatan itu. Ya, kita masuk bagaimana keadaan sampai kita melaksanakan pembinaan. Jadi sebelum masuk, isi buku tamu dulu. Setelah itu kita masuk ke tempat pembinaan. Tempatnya ada di tempat layak binaan di masjid ini. Merupakan ruang besuk. Jadi kalau untuk keluarga yang ingin membesuk itu ruangannya di depan. Di belakang saya ini gereja. Jadi bukan cuma masjid, ada gereja. Itu gereja Patmos namanya. Jadi di belakang saya inilah masjid yang kami jadikan sebagai pembinaan rutin. Jadi masjid sini tempat pembinaan, pengajian, praktek ibadah dan lain sebagainya. Napi-napi ini sangat kreatif ya, ikan kecil-kecil. Jadi masya Allah ini masjidnya. Kita masuk dulu ya. Saya buka sandal dulu. Kita berada di dalam masjid. Ini masjid yang ada di Lapas. Untuk warga binaannya masih belum banyak. Warga binaan yang ngaji ini banyak. Ada sekitar 80-an ini. Beragam. Bu Asma cuma masih menunggu yang lain. Jadi posisi tempat wudhu ini memang di depan masjid ini. Nah, ini Ustadz Karmin yang tidak berwudhu. Insyaallah.
hamba-hamba yang terbaik. Setelah selesai kultum, masing-masing dari warga binaan ini berkumpul untuk membentuk lingkaran atau halakoh lah namanya, untuk masing-masing menghadap ke gurunya masing-masing terkait dengan tugas atau pelajaran yang telah disampaikan oleh guru-gurunya. Makanya mencari keselamatan itu Quran, karena Quran itu duplikatnya akhlak Nabi. Diajar tentang makan, diajar tentang minum, diajar tentang berjalan, itu kan. Diajar untuk jauhi yang namanya zina, diajar tentang dijauhi yang namanya khamr, itu kan begitu. Itu Quran diajarkan, Quran mengajarkan itu. Kenapa? Karena Quran ini adalah duplikat dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang membaca Al-Quran sebenarnya dia itu sedang berusaha untuk mengamalkan akhlak Nabi. Tapi kalau tidak belajar Al-Quran, tidak ada mau untuk dia membaca Al-Quran, berarti dia tidak ingin berusaha untuk menjadi orang yang berakhlak. Beda itu Pak, nampaknya itu orang yang sekedar baca-baca saja. Jadi orang membaca Al-Quran tanpa belajar itu adalah orang yang sedang bermohon pada Allah. Tadi disampaikan oleh Ustaz Trisno, "May yuridillahi khairan yufaqihu fiddin." Akan ditanamkan akhlak kepada seorang hamba. Akhlak itulah yang mencerminkan seseorang itu dia beriman atau tidak. Akhlak. Jadi akhlak itu yang membuat orang itu mulia. Takwa itu hasilnya Pak. Tapi untuk meraih takwa itu dengan akhlak. Maka berakhlaklah, perbaiki perilakulah, kemudian rendahlah kita di hadapan manusia. Nah, ketika menyebutkan huruf ghairil, nah perhatikan ya, ghairil magdubi, jadi ditahan ya Pak, ghairil magdubi alaihim waladdallin. Coba go. Ya, dia kalau huruf go itu Pak di dalam dia, di sini go. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya. Nanti bisa diperhatikan ketika menyebutkan alhamdulillah itu lamnya dia tipis ya, jangan tebal. Nah, kecuali dia harokatnya fathah atas, nah baru dia dibaca tebal. Nah, begini. Alhamdulillah, jangan dibaca alhamdulillah, itu tebal itu Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Nah, huruf H dia harus nampak Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, cuma di luar dia Pak. Tapi kalau huruf shad ini dia di dalam dia. Makanya kentara sekali itu kalau dia sebut huruf shad itu dia tidak ada hamas, tidak ada angin, bulat dia shad. Ihdinas siratal mustaqim. Kita telah selesai bersama-sama membaca Al-Fatihah, memperbaiki bacaan surat Al-Fatihah. Bacanya sudah bagus Pak.
Nah, surat Al-Fatihah ini surah yang pertama yang penting. Bahkan surat Al-Fatihah ini disebutkan oleh para ulama itu Pak sudah mewakili isi dari Quran. Al-Fatihah ini. Kemudian Al-Fatihah ini merupakan surat penghubung antara kita dengan Allah. Sholat baca surah Al-Fatihah. Dan dibaca ya tak sempurna sholat kita. Sah tapi tidak sempurna. Bukan tidak sah, sah sholatnya Pak, tapi tidak sempurna. Maka surah Al-Fatihah inilah yang menjadi surah yang begitu penting. Bahkan seperti yang saya sampaikan tadi, Al-Fatihah ini sudah mewakili dari isi Al-Quran. Maka banyak orang-orang menjadikan surah Al-Fatihah ini Pak sebagai pertama sebagai obat kesembuhan, kemudian yang kedua sebagai hajat, kemudian untuk mengirimkan doa-doa Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah Ustaz? Kenapa ada surah lain? Karena Al-Fatihah ini surah yang paling agak mudah Pak. Anak-anak hafal itu Al-Fatihah. Kenapa? Karena terulang-ulang 5 waktu kan, berbeda dengan surah-surah lain. Maka ini sisi kemuliaan Al-Fatihah. Berulang-ulanglah, jadikanlah Al-Fatihah sebagai untuk kita memohon kepada Allah, meminta pada Allah hajat, minta rezeki, minta jodoh, baca surah Al-Fatihah. Berbanyak-banyak surah Al-Fatihah karena Al-Fatihah itu adalah isi dari Al-Quran itu sendiri. Jadi semoga insya Allah pekan depan saya tidak hadir lagi. Insya Allah pekan depannya kita ketemu lagi. Jadi saya video ini menggambarkan tentang bagaimana keadaan para penyuluh agama. Terima kasih. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat, para sahabat penyuluh, pemirsa, kita telah selesai bersama-sama mengaji bersama warga binaan. Mudah-mudahan gambaran dari semangat yang dihadirkan oleh teman-teman bisa memberikan nilai-nilai positif untuk masyarakat Kabupaten Toli-Toli, untuk mereka yang belajar Al-Quran, yang ingin mereka merasa saya sudah tua, kayaknya tidak layak untuk mengaji, sudah terlambat. Tidak ada kata yang terlambat untuk orang yang mau belajar, untuk orang yang mau menjadi orang yang lebih baik. Mumpung ada kesempatan, karena kesempatan itu merupakan rahmat Allah, maka raihlah itu agar kita semuanya digolongkan menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang berjihad dengan menuntut ilmu. Terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.